Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asyid Channel semua dimanapun berada, kita tetap harus semangat, tetap harus memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Karena kalau kita menurunkan itu, kita menjadi apatis, tak peduli dengan kondisi di lingkungan kita, maka nanti kitalah yang akan menjadi korban kesewenang-wenangan. Kenapa? Ya karena kitanya aja nggak peduli dengan diri kita. Kan begitu ya. Maka salah satu perjuangan kita adalah kita memperjuangkan keluarga kita memperjuangkan lingkungan kita memperjuangkan negeri ini. Dari berbagai ancaman, kejahatan, kezaliman, maka itu yang harus kita lakukan secara berjamaah. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata seperti kita-kita ini? Kan kita kalau menggedor istana juga, DPR juga, siapa lu gitu kan. Maka ya kita berlaku sesuai porsi saja. Porsinya adalah sebagai rakyat, sebagai netizen yang hari ini kekuatannya terus semakin membesar. Karena pemerintah, karena penguasa hanya akan merespon kalau apa yang diperjuangkan oleh netizen itu menjadi trending. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita harus bagaimana mentrendingkan apa-apa yang sedang kita perjuangkan hari ini. Termasuk kondisi yang ada di KPK, termasuk kondisi yang ada di NTT, tempat food estate dan sebagainya, termasuk kehidupan atau gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh keluarga Pak Jokowi. Meski Pak Jokowinya terkesan sederhana, meski Pak Jokowinya sempat marah-marah jangan bergaya hidup mewah, tapi ternyata lingkungan terdekatnya justru mempertontonkan itu. Nah, bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa kita teladani, bisa kita ikuti kalau ucapan dan perilakunya saja tidak sesuai? Ini harus menjadi perhatian untuk kita di 2024 nanti. Kita harus betul-betul memilih pemimpin yang setiap kata dan perbuatannya itu selaras. Begitu ya. Yuk kita mulai. Ada food estate yang Pak Jokowi datang ke situ meresmikan secara simbolik. Sekali pencet air keluar menggelontor besar. Setelah pulang Pak Jokowinya airnya nggak keluar. Ya bagaimana mau tumbuh jagung itu kalau nggak disiram? Ya matilah, yang tumbuh cuma beberapa. Saya mau perlihatkan ini video juga sudah beberapa hari sebetulnya. Ini ada Pak Jokowi yang sedang simbolik menanam jagung, ditemani Pak Menteri Pertanian ya, Yassin Limpo. Ini air nyala langsung besar sekali. Ini setelah Pak Jokowinya pulang nggak nyala. Padahal ngambil airnya dari bendungan itu. Kan lucu ya. Berarti bukan sumber air yang tidak ada, tapi teknik mesin listrik dan sebagainya. Kita dengar sore sebentar. Hari ini saya berada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kita di sini baru saja membuka lahan seluas kurang lebih 53 hektar. Beginilah kondisi hamparan lahan jagung di areal food estate, tepatnya di Blok C, yang ditanami Presiden Joko Widodo secara simbolis pada kunjungan kerja 24 Maret lalu di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Nesa, Kabupaten Belu. Tanaman jagung di atas lahan seluas 7 hektar ini hanya terlihat beberapa pohon, dengan kondisi tidak subur karena kekurangan pasokan air dan dihimpit gulma yang begitu lebat. Kondisi ini disebabkan karena semenjak kembalinya Presiden Jokowi dari lokasi ini, tanaman jagung tidak mendapat pasokan air dengan baik.
Padahal di lokasi ini telah dipasang alat sprinkle untuk menyirami lahan dengan air dari bendungan Rotiklot. Hal inilah yang mengakibatkan jagung di atas lahan ini kebanyakan gagal tumbuh karena tidak ada pasokan air. Sejumlah petani yang mengelola lahan ini menyayangkan program pemerintah yang seolah-olah dibuat hanya untuk simbolis ketika kunjungan kerja presiden ke wilayah ini. Berarti air sama sekali tidak jalan ya, Mama? Iya. Hari ini baru air jalan ya? Hari ini baru jalan. Ini Mama dong minta baru jalan atau? Iya, kami minta baru jalan. Berarti selama Pak Presiden pulang itu air Tidak keluar. tidak keluar? Hanya keluar yang dia datang itu sah. Oh. Habis Pak Presiden sudah pulang. Nah, khas banget ya. Pak Presiden mau masuk ke pasar di Bandung juga begitu. Wah, langsung diperbaiki itunya, jalannya diperbaiki, ini dibagusin. Kenapa sih? Pejabat-pejabat kita ini, mohon maaf ya, itu kalau menurut kami rakyat itu termasuk pada tindakan penjilatan. Ingin nampak bagus di atas pimpinan kita, di depan pimpinan kita. Jadi semuanya langsung dipoles. Tapi itu bukan fakta yang sebenarnya. Itu bukan situasi yang sebenarnya. Dan situasi yang sebenarnya diabaikan. Jalan diabaikan, rusak. Air nggak ngalir, diabaikan, tidak dibenarkan, tidak dibenerin. Nggak diperbaiki. Tapi ketika Pak Jokowi mau datang atau pimpinan mau datang baru dibenerin. Ini mental-mental yang rusak seperti ini yang benar-benar harus tidak boleh ada lagi ke depannya. Rakyat harus betul-betul mampu memantau, menjadi pengawas dari kinerja pemerintahan. Ya, kalau berharap sama DPR repot juga nanti kong kali kong pula itu anggota DPR-nya, kan begitu. Termasuk anggota DPR-nya harus kita awasi betul-betul. Jadi saya sih nggak tahu udah ada belum ya kalau dewan pengawas dari independen yang mengawasi kinerja anggota DPR gitu. DPR Watch gitu. Saya kira saya belum dengar, atau kalau ini bisa kita buat lah nanti ke depannya untuk menguatkan gitu. Nah, ini fakta yang baru ada di depan mata, baru saja. Ternyata tidak serius food estate ini. Padahal, luar biasa itu dana yang digelontorkan. Ini aja berapa puluh hektar tuh, 56 hektar, belum di tempat lain. Yang didatangin Pak Prabowo, yang dikoordinir Pak Prabowo, gagal juga. Konon katanya singkong juga sebelumnya gagal juga. Gimana ini manajemen pemerintah?